lagi di Wonder Food teman-teman, masih bersama saya Rizka Ogi yang baru saja buat jus. Ini jus buatan saya sendiri loh. Tadi saya menggabungkan peach dan juga jeruk, rasanya tuh seger banget. Tapi kalau bicara jus ya, kalian bisa memilih, bisa buat dari buah atau bisa juga buat dari sayuran. Nah kalau jus itu nggak hanya nyegerin loh teman-teman, tapi jus juga bisa untuk detoksifikasi. Tapi kalian tahu nggak sih manfaat lain dari detox? Ternyata detox itu punya fungsi yang besar. Kita lihat sama-sama yuk. Detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun di dalam tubuh. Pembersihan dan detox meningkatkan proses alami pengeluaran toksin di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena setiap jaringan dalam tubuh mendapatkan makanan dari darah dan darah mendapatkannya dari usus. Setiap zat yang masuk dalam tubuh kita akan terserap ke dalam darah melalui dinding-dinding usus. Yang artinya toksin yang berada di dalam usus juga akan ikut beredar bersama dengan aliran darah sampai ke sel-sel di seluruh penjuru tubuh kita. Jadi gitu teman-teman, detox itu tidak hanya membuang racun di dalam tubuh yang dihasilkan oleh makanan saja, tapi juga penggunaan kosmetik yang kita lakukan setiap hari nih, apalagi buat perempuan yang setiap hari pakai bedak, pakai lipstik, itu juga ternyata bisa membuat racun di dalam tubuh. Nah, dengan detox ini, baik detox buah ataupun detox sayuran, itu bisa menghilangkan racunnya. Benar juga ya, benar atau enggak? Coba kita tanya ahli. Iya bisa, jus itu terutama yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran bisa bersifat mendetok tubuh karena zat logam-logamnya, zat vitaminnya itu bisa membuat efek di dalam tubuh sebagai cleansing, kemudian efek juga sebagai menstabilkan pH darah, kemudian punya efek juga sebagai mengatur metabolisme di dalam tubuh kita. Tetapi tentu saja jus yang digunakan itu harus mengikuti aturan tertentu, misalnya tidak boleh menambahkan bahan-bahan yang justru memperburuk keadaan racun di dalam tubuh kita, misalnya penggunaan gula, penggunaan susu kental manis, kemudian penggunaan bahan-bahan tambahan lainnya tidak dibenarkan di dalam jus tadi. Jadi yang dimaksud dengan jus detox adalah jus yang benar-benar hanya berisi padu padan buah-buahan dan sayur-sayuran saja. Jadi buah dan sayuran itu kan kayak serat. Karena seratnya banyak, jadi proses pencernaan kita lebih lancar. Disitulah terjadi proses yang namanya detoksifikasi. Wah, alami juga ya. Kita nggak perlu obat-obatan. Pas banget, berarti cocok banget dengan prinsip detox yang ingin saya lakukan. Tapi penasaran juga nih teman-teman, kira-kira buah apa saja sih yang cocok untuk detoksifikasi? Sebenarnya banyak buah yang bisa dijadikan jus ya. Akan tetapi untuk jus detox, hanya beberapa buah tertentu yang bisa memberikan hasil yang maksimal untuk membersihkan racun-racun dalam tubuh kita. Semangka. Nah, ini adalah salah satu buah yang mempunyai khasiat anti-inflamasi dengan banyak kandungan air, agar tubuh kita tidak mudah terkena dehidrasi. Semangka ini sangat baik bagi mereka yang mengalami sembelit dan juga semangka bisa mengubah mood menjadi lebih baik. Mangga. Nah, jangan salah, buah mangga ini punya kandungan serat yang cukup baik dalam mengeluarkan racun atau detox dari dalam tubuh kita secara alami. Tapi harus diingat ya, jangan terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi mangga ini, karena mangga punya kandungan karbohidrat yang cukup banyak. Buah bit, atau yang dikenal dengan beetroot. Ini adalah buah yang banyak sekali mengandung zat besi dan juga protein yang sangat kita butuhkan. Zat besi dan protein di sini bisa untuk meningkatkan sel-sel dalam darah, mengangkut darah ke seluruh tubuh, dan inilah yang menjadikan sistem peredaran darah menjadi lancar. Buah lemon. Kandungan vitamin C dalam buah lemon dapat membuang racun atau detoksifikasi di dalam tubuh kita dengan baik. Meminum jus lemon di pagi hari baik juga untuk meningkatkan keseimbangan tingkat keasaman dari makanan. Kalau di Korea Selatan, gochujang selalu menjadi bahan dasar untuk setiap menu makanan khas Korea. Baik itu mulai dari makanan instan sampai pada menu masakan berat. Bumbu gochujang ini selalu dipakai untuk memasak masakan Korea yang memiliki rasa pedas dan memberikan rasa pedas yang kental. Lalu apa sih gochujang ini? Gochujang pada dasarnya merupakan perpaduan tepung ketan dan juga bubuk cabai yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya. Kemudian difermentasi untuk memaksimalkan rasanya. Konon ya, semakin lama proses fermentasinya,
rasa gochujang akan jadi semakin enak. Sedangkan kalau di Jepang pasti kita sudah sering mendengar yang namanya soyu. Apapun makanannya di restoran Jepang, saus kecap berwarna gelap ini selalu tersedia di setiap menu masakan Jepang. Soyu digunakan pertama kali sekitar 500 tahun sebelum Masehi di China oleh para penganut ajaran Buddha. Karena para biksu adalah vegetarian, mereka membutuhkan seasoning makanan yang nggak terbuat dari daging. Maka dari itu, soyu dibawa ke Jepang oleh para pendeta Buddha asal Jepang yang belajar di China. Soyu juga disebut sebagai soya sauce atau kecap Jepang. Kecap ini merupakan hasil fermentasi kedelai. Bentuknya cair, berwarna coklat tua, aromanya seperti kecap dengan rasa yang gurih kedelai. Kecap ini ada dua jenis, ada yang encer, ada juga yang pekat. Biasanya dipakai untuk memasak makanan Jepang seperti sukiyaki, yakiniku, dan sebagai saus perendam untuk makanan sushi. Sebenarnya ada hal menarik di teman-teman Wonder Food yang pengen banget saya tanyain ke expert. Karena sebenarnya dua bahan ini itu kan melalui proses fermentasi. Kira-kira ada efek nggak ya buat tubuh kita? Coba kita tanya expert ya. Bahan makanan yang difermentasi sebenarnya manfaatnya itu boleh dikata tidak ada. Iya, fermentasi ya. Kenapa? Karena bahan makanan yang difermentasi itu akhirnya apa? Menimbulkan terbentuknya golongan alkohol. Contoh, singkong difermentasi jadi tape. Tape itu kan tinggi alkohol. Kandungan alkoholnya ada. Akibatnya apa? Bisa menaikkan tekanan darah. Jadi sebenarnya nggak ada bagusnya. Yang bagus itu bahan makanan dalam kondisi yang segar. Itu yang kita harus makan. Makanan berfermentasi itu belum tentu memberikan keuntungan bagi kita. Ya, terutama bagi orang yang punya hipertensi, kalau difermentasi itu terbentuk alkohol. Itu nggak boleh. Tapi kalau makanan mengandung probiotik, kita makan ya harus dimakan justru seumur hidup karena kegunaannya sangat banyak. Baiklah teman-teman, semua menu Wonder Food hari ini sudah keluar ya. Saya berharap semua informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya untuk tonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Bersama saya Rizka Ogi, hanya di Net. Sampai jumpa.